keterkejutan masih dirasakan Xiaoyan pasca ia melihat api hitam dari Peng King Er. King Er pun yang melihat nyala api hitamnya melesat gagal mengenai Xiaoyan di panggung arena, malah membentuk sebuah lubang yang sangat dalam, tak henti terus meluncurkan serangan nyala api hitamnya itu lagi pada Xiaoyan. Dengan segera ia mengangkat jarinya, dan nyala api hitam yang kali ini masih menyelimuti lubang besar, tanpa basa-basi melesat dengan kecepatan kilatnya, layaknya seekor ular python ke arah Xiaoyan. Menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya dapat merasakan bahwa bagian dalam nyala api hitam itu mengandung energi yang mengerikan, yang jikalau ia terkena secara langsung olehnya, kemungkinan dapat dipastikan ia akan terluka parah, bahkan dengan kekuatan yang saat ini dimilikinya. Oleh sebab itu menghadapi serangan nyala api itu, Xiaoyan pun memunculkan gerakan 3000 petirnya, mencoba untuk menghindari secepat kilat nyala api hitam itu yang menargetkan ke arahnya. Melihat Xiaoyan terus menghindari serangan nyala api hitamnya, tawa ejekan pun mulai dimunculkan King Er di atas langit, mengingat ia tahu serangan nyala api hitamnya itu sangat sulit untuk dihindari. Tetapi di sini Xiaoyan pun yang mendengar tawa ini memilih untuk mengabaikannya saat ia terus mengaktifkan gerakan 3000 petirnya hingga batasnya, dengan itu menghasilkan ribuan bayangan yang muncul berulang kali di langit. Namun demikian kemampuan bayangan yang dimunculkan Xiaoyan untuk menghindari nyala api hitam itu tampaknya sia-sia. Dikarenakan bayangan 3000 petir itu akan langsung hancur menjadi kehampaan ketika terkena serangan nyala api hitam yang bahkan dengan serangan penguasa Suan di tangannya sekalipun itu sama sekali tak berguna untuk melawan serangan nyala api hitam. Oleh sebab itu merasa tindakan menghindar bukanlah solusi yang tepat untuk melawan nyala api hitam dari King Er, Xiaoyan pun berniat melawannya secara langsung menggunakan kemampuan hebat di dalam jati dirinya, sebab ia merasa King Er kemungkinan akan menghabiskan banyak dokinya dalam menggunakan kekuatan ikon suci Phoenix pelanginya itu, yang kemungkinan saja hal itu bisa dimanfaatkannya untuk memberikan serangan telak padanya yang bakal lebih mengerikan dari yang dimilikinya pada saat ia lengah kehabisan banyak dokinya. Dengan segera ia pun perlahan mengepalkan kedua tangannya dan tiba-tiba memunculkan ketiga jenis api surgawinya, yaitu teratai api hijau, api yang tak terlihat, dan api tulang dinginnya. Saat kemunculan ketiga jenis api ini membawa suhu yang begitu mengerikan, menyebabkan seluruh penjuru arena menjadi sangat haredang panas. Sontak saja melihat kemunculan ketiga jenis api surgawi Xiaoyan, keempat dojun di tempat duduknya pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya. Dengan masing-masing dari mereka tak menyangka Xiaoyan ternyata memiliki api surgawi dalam 3 jenis. Bahkan Peng Juje pun tak kuasa menunjukkan rasa herannya atas kemunculan ketiga api surgawi Xiaoyan ini yang menurutnya merupakan keterampilan mantra api, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya mengenai abayolosi bestinya yang apakah telah mengajari Xiaoyan metode ki tingkat tinggi itu. Namun di bawah keterkejutan kelompok Peng Junje, Xiaoyan pun memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia memfokuskan pikirannya, mencoba menggabungkan ketiga jenis api surgawi di tangannya. Saat setelah beberapa saat berkutat dalam hal ini, ketiga api surgawi itu pun perlahan menyatu, dan pada akhirnya bangkit di tangannya menunjukkan wujud teratai api 3 warna, sehingga membuat kemunculannya ini pun mengakibatkan seluruh penjuru arena Pavilion Petir menjadi sunyi senyap di bawah ekspresi bangga kelompok Le Junje yang tak menyangka pemuda yang mereka anggap sepele sebelumnya nyata-nyatanya dapat melepaskan teknik do yang begitu kuat. Pasca terbentuknya teratai api 3 warnanya, Xiaoyan pun segera melesatkan tatapan tajamnya ke arah King Er. Sebelum kemudian dengan teriakan kerasnya, ia meneriakkan kata di bawah serangan teratai Buddha, semua jurik dan tikus-tikus rakyat akan lenyap di muka bumi ini. Ia pun tanpa basa-basi melesatkan teratai api 3 warna di tangannya itu ke arah King Er. Sontak saja melihat hal ini, King Er pun menatap tajam pada teratai api 3 warna dari Xiaoyan yang melesat ke arahnya, sebelum kemudian secepat kilat membentuk banyak segel di tangannya, diikuti dengan teriakan kerasnya. Ia meneriakkan kata ikon suci lonceng iblis Phoenix. Dengan ketika teriakannya itu terdengar, cahaya hitam pun tiba-tiba melonjak dari tubuh Phoenix hitam ilusi di belakangnya. Saat kemudian cahayanya itu pun melilit dan membungkus sekujur tubuhnya untuk secara mengejutkan membentuk sebuah lonceng hitam yang memiliki ukuran sangat besar dengan permukaannya diselimuti nyala api hitam, sehingga membuat semua orang di seluruh penjuru arena pun yang melihat kemunculan lonceng hitam ini masing-masing menunjukkan kegemparannya dengan merasakan kehebatan benda hitam besar itu yang dijuluki sebagai lonceng iblis Phoenix. Bahkan keempat dojun pun sontak menunjukkan mode diam membisunya ketika mereka menatap lonceng hitam besar itu, sebab mereka mengetahui informasi julid mengenai lonceng iblis Phoenix itu yang merupakan teknik do yang diturunkan di suku Phoenix iblis surga sejak zaman kuno dengan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam, mempunyai kemampuan serangan serta pertahanan yang sama kuatnya dan sulit untuk dihadapi dengan hanya sedikit dari para praktisi untuk mematahkannya.
Namun demikian, Jian Junje pun masih menyayangkan keterampilan ini digunakan King Er, sebab dari indera pengamatannya, ia dapat merasakan gadis jutek itu masih belum mahir menggunakan keterampilan ini. Terlebih lagi King Er bukanlah anggota murni keturunan suku Phoenix Iblis Surga, sebab jika keterampilan itu digunakan oleh seorang anggota murni suku Phoenix Iblis Surga terdahulu, kemungkinan hanya dengan dentingan lonceng itu sekali saja dapat dipastikan segala sesuatu dalam jarak yang cukup jauh sekalipun akan dimusnahkan oleh lonceng hitam itu. Tetapi di sini Lei Junje pun sontak membantah perkataan Jian Junje itu yang tampak meremehkan kemampuan lonceng iblis Phoenix yang ditunjukkan King Er dan menunjukkan rasa pedenya murid wanita kesayangannya itu akan dapat mengendalikan mekanik kemampuan lonceng hitamnya membawa kemenangan mengalahkan Xiaoyan. Setelah kepedean tingkat tinggi ini ditunjukkan Lei Junje, Peng Junje pun yang mendengarnya spontan memunculkan tawa ngakaknya sebab ia merasa walaupun teknik kemampuan lonceng Phoenix Iblis yang dimiliki King Er mungkin terbilang kuat, tapi kekuatan teratai api 3 warna yang dimunculkan Xiaoyan kemungkinan tidak bisa dianggap kaleng-kaleng sebab memiliki kemampuan yang sangat menakutkan dan bahkan mengerikan juga, sehingga dari penglihatannya ia secara alami menyadari bahwa hantaman kedua serangan mengerikan itu kemungkinan akan menentukan siapa pemenang dalam pertarungan ini. Dan sementara perbaceritan ini masih menyelimuti kelompok Peng Junje pada saat ini di TKP panggung arena ketika lonceng hitam baru saja terbentuk. Teratai api 3 warna pun terus menembus udara dan pada akhirnya tiba di TKP lonceng hitam. Saat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api itu pun segera menghantam dengan keras lonceng hitam itu, menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar, diikuti gelombang soni yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan lonceng, sebelum pada akhirnya teratai api 3 warna itu pun meledak secara dahsyat, menimbulkan gelombang api 3 warna yang segera melonjak ke langit, tampak menutupi langit dari segala arah, sehingga menyebabkan seluruh penjuru arena pavilion petir pun pada saat ini berubah menjadi situasi kekacauan total. Bahkan perubahan situasi kacau akibat ulah dari kekuatan edan dari teratai api 3 warna Xiaoyan ini pun menyebabkan keempat dojun spontan terkejut terheran-heran dengan masing-masing dari mereka tak pernah mengharapkan Xiaoyan akan melepaskan teknik do edan terkesan mengerikan yang dimilikinya itu, yang oleh sebab itu dengan penglihatan mereka pun secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu tanpa adanya bantuan giveaway kekuatan orang lain. Sehingga dengan alasan inilah hati mereka semakin diselimuti perasaan tremor yang begitu hebat. Wei Tian pun juga ikut tercengang saat ia berada di samping Lei Junje. Dengan wajahnya tampak mengalami kesuraman melihat kemampuan teratai api 3 warna Xiaoyan. Ia bahkan tak menyangkal jika dirinya terkena serangan mengerikan teratai api itu kemungkinan dipastikan akan mengalami kesuraman yang begitu parah, sehingga membuatnya pun mencap Xiaoyan sebagai seorang pemuda yang sangat edan dan berbahaya. Pasca hantaman dari teratai api 3 warna ke TKP lonceng, banyak tatapan pun menatap lautan api di langit dengan ekspresi tercengang. Namun pasca hantaman mengerikan dahsyat itu, lonceng besar pun masih tetap berdiri kokoh di tengah lautan nyala api, dengan permukaannya masih menunjukkan gelombang energi yang sangat kuat, menyebabkan Lei Junje pun yang melihatnya di kejauhan spontan menghela napas lega, mengingat ia tahu selama King Er bisa bertahan dalam serangan ini, kemungkinan dapat dipastikan pertandingan ini akan berakhir dengan kemenangannya. Namun tepat ketika Lei Junje baru saja menghela napas lega, sebuah suara retakan pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar di lonceng hitam, menyebabkannya pun spontan mengubah ekspresi suram di wajahnya di balik tinju yang mengepal di tangannya, membuatnya pun tak pernah membayangkan situasinya akan menjadi runyam seperti ini, yang dari kelihatannya ia merasa lonceng Phoenix Iblis milik King Er tidak dapat menahan serangan dari teratai api 3 warna yang mengerikan dari Xiaoyan. Dibandingkan dengan ekspresi suram yang ditunjukkan Lei Junje, senyum puas pun muncul di wajah Peng Junje saat ia tak menyangka Xiaoyan memiliki kemampuan yang melebihi harapannya, sehingga dengan bakat kemampuan edan yang dimilikinya itu, ia pun merasa tak heran Yolusi bestinya dapat menerimanya sebagai muridnya. Bahkan Jian Junje dan Wang Kuan Junje pun di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya dengan tak menyangka kemampuan edan teratai api hijau Xiaoyan itu dapat memberikan dampak yang cukup besar pada lonceng Phoenix Iblis dari King Er, sehingga membuat keduanya pun bertanya-tanya mengenai latar belakang pemuda tampan itu yang menurut mereka memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Sementara kehebohan ini masih dirasakan semua orang di seluruh penjuru arena.
Lonceng hitam pun terus memunculkan suara retakannya, dengan Xiaoyan kali ini melayang di udara tepat di bawah gelombang lautan api, di balik kepucatan dan kelelahan yang terpancar di raut wajahnya, pasca dirinya menggunakan kemampuan teratai api 3 warnanya, sebelum kemudian dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Doki ke dalam mulutnya, mencoba untuk memulihkan Doki di dalam tubuhnya yang terkuras habis. Namun ketika Xiaoyan baru saja menelan pil obat itu, suara retakan lonceng hitam pun menjadi semakin keras. Dengan sesaat kemudian retakan keras itu terdengar, lonceng hitam itu pun pada akhirnya hancur dengan ledakan yang sangat dahsyat, diikuti dengan kemunculan batang hidung King Er yang bergegas cepat kilat keluar dari dalamnya. Melihat ini, keganasan pun segera terpancar di mata Xiaoyan saat segera ia melesat dengan kilatan cahaya ke arah TKP King Er. Dengan ketika sampai di sana, ia pun segera mengepalkan tinju di tangannya yang diselimuti nyala api hijau, sebelum pada akhirnya tanpa ampun melesatkannya ke arah tubuh King Er. Menyebabkan King Er pun yang terkena tumbukan ini, sosoknya pun terpental jatuh menghantam keras permukaan panggung arena. Melihat ini, banyak seruan pun segera terdengar di sekitar panggung arena, dengan masing-masing dari mereka tak menyangka King Er kali ini secara suram rebahan di tanah. Tetapi mendengar kebisingan semua orang ini, Xiaoyan pun memilih untuk mengabaikannya saat ia tampak merasa tak puas atas serangan yang diluncurkannya itu pada King Er. Dengan segera tubuhnya pun melesat ke TKP King Er untuk kemudian mendarat di sampingnya, mengangkat kakinya, bersiap dengan kejam menginjak kepalanya. Tetapi tanpa diduga, ketika kaki Xiaoyan baru saja menginjak kepala King Er, percikan darah segar yang diharapkannya pun tak terjadi. Dikarenakan tubuh King Er kali ini secara mengejutkan tiba-tiba menghilang tak tahu rimbanya. Melihat ini, Xiaoyan pun tak menunjukkan keterkejutannya sedikit pun, malah sebaliknya hanya menunjukkan tawanya. Dengan segera ia memunculkan gerakan 3000 petirnya, melesat secepat kilat ke arah lokasi tertentu di udara. Saat lokasi yang ditujunya itu ternyata TKP kaburnya King Er yang sebelumnya menggunakan kemampuan gerakan tubuh 3000 petir ilusinya. Dengan ketika sampai di sana, ia pun segera mengangkat tangannya, memunculkan nyala api hijau di tangannya yang tanpa ampun segera mencekik leher King Er.